Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, muba'ad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, asatidzah sekalian, para koordinator tarbiyah di lingkungan Bunyan Indonesia, kami haturkan selamat melek mata di siang hari yang sebetulnya sedang kurang oksigen ya. Betul ya Bu ya? Kurang oksigen tidak? Nah, kami saksikan tadi gitu ya. Lumayan. Mungkin itu mengangguk karena iya dan sebagainya. Baik, syukur kita kepada Allah SWT, kita masih dalam keadaan sehat. Sebagian dari rekan kita mungkin belum berkenan hadir dengan berbagai halangannya. Bagi yang sakit, semoga senantiasa Allah sembuhkan. Jika banyak urusan dan berbagai hal yang kemudian menghalangi hadirnya ke sini, semoga Allah mudahkan dan selesaikan urusannya. Dan kita yang di sini mudah-mudahan majlis ini menjadi wasilah keberkahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala berlimpah kepada kita semuanya, karena tidaklah ada satu majlis di mana majlis ini adalah majlis yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat akan mendoakan ke semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa tersebut. Allah ampuni dosa kita, Allah limpahkan hidayah, keberkahan, taufik, inayahnya agar kita bisa sukses dunia akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, betul ya, tema ini sebetulnya berat. Kami minta sabar juga agak sedikit tensi diturunkan ya, karena agak sedikit melompat gitu ya. Namun demikian, bahwa kalau berbicara yang berjatuhan dan dakwah, memang ini ada bukunya kecil tipis ya, Al-Mutasaqitun ala Thariqid Dakwah. Kalau digabung-gabung tambah lagi ada kitab Mushkilat Ad-Da'wah wa Da'iyah itu ya. Tapi mungkin sebelum bahas sana saya mau kedibahnya dulu mungkin ya. Jadi begini, kenapa ada fenomena tasakut atau orang yang jatuh? Karena dia jalan gitu, karena dia lari, karena dia bergerak, maka ada fenomena jatuh. Ya, kalau ada tasakut fi dakwah, berarti dia sedang berdakwah. Kalau nggak berdakwah, nggak ngapain, jatuh dari mana? Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa orang jatuh itu bisa jadi karena 1, 2, atau 3 hal. Karena lingkungannya terjal dan begitu tidak aman dalam bergerak, atau dari dirinya yang kemudian tidak bisa kontrol, belum terampil lari. Apalagi kita yang mengajar, rumahnya jauh, ya kan, harus masuk 7.15, kapan olahraganya? Ahad juga banyak kegiatan di lingkungan, sehingga untuk lari 5.000 langkah per hari kayaknya tidak mungkin. Membakar kalori di atas 2.000 kayaknya sulit. Berarti dari diri kitanya yang memang bisa jadi kurang terlatih, sehingga baru berjalan berapa kilometer kita sudah tidak sanggup. Atau juga faktor hal yang lainnya, orang lain bisa jadi yang gandulin. Ini contoh ini nih ya, para mujahidah cilik ini juga termasuk bisa jadi penghalang. Atau pasangan kita, atau kawan karib kita yang menyebabkan kita malah tidak bisa ini. Lingkungan diri kita dan rekan kita itu yang akan menyebabkan berbagai halnya, bahkan bukan hanya dakwah, apapun aktivitas kita itu bisa terhalang. Nah, kalau baca buku itu ringkasan simpelnya di situ. Nah, oleh karena demikian saya ingin kuatkan terlebih dahulu, karena orang tidak mungkin jatuh kalau dia tidak bergerak. Bergerak di mana kita? Bergerak di dalam dakwah. Ya, sebetulnya kalau dibuat mungkin diagram pen gaya apa saya tidak tahu ya. Kita seorang muslim, kita muslimah ya. Takutnya nggak ada pakai tarmudah, kan perempuan katanya. Punya kewajiban sebagai hamba Allah, menyembah Allah. Tapi pastinya lebih dari itu, bukan hanya menyembah Allah dalam arti beribadah, dalam arti tidak mensyirikkan Allah, tidak maksiat kepada Allah dan sebagainya. Tapi ada hal yang lain, dan itu pun merupakan kewajiban. Di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Fussilat
surah ke-41 ayat 33 itu. Kan itu fenomenal ya, dijadikan sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ahsanu qawlan itu ada da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Muslim. Di sini sebagai seorang muslim melakukan sesuatu yang terbaik dalam hal perkataan adalah da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Berarti yang namanya mengajak bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk pribadi, tapi harus juga kepada orang lain. Nah itu dakwah. Dakwah itu intinya ngajak. Makanya ada orang sebagai yang hanya ngajak saja, nggak ngajar, karena tekanannya berbeda. Ada rekan kita ya, 6 bulan lalu, ibu sekalian tahu Mr. Limbat? Tahu ya, nonton ya sulapnya, yang dia katanya nggak mau ngomong, kalau sekalinya keluar suatu cuman gitu doang, ya kan? Betul nggak Bu? Coba bisa gitu Bu ya, bisa. Anak kita lari gitu. Beliau ini ikut rombongan ke Timur Leste 6 bulan lalu kalau tidak salah. Dia mengikuti seseorang safari dakwah, untuk mengajak saja. Qadarullah dia memasuki satu kampung. Kampung itu isi cuma ratusan orang, nggak banyak ya. Dan beristirahat di satu masjid yang sudah dibedeng, sudah di apa? Ini masih bisa fokus kan walaupun gedak-geruduk. Kecuali kalau ibunya bisa mengendalikan boleh tuh. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, biarin aja. Asalkan ibu sekalian bisa fokus. Itu barier ya. Serumahnya di bawah gitu ya, tidak menghalangi mainnya, silakan. Biar nggak geruduk-geruduk. Jadi gini, dia dakwah ke sana di masjid, kemudian orang menolaknya. Menolak ngapain? Menolak orang Islam datang situ. Timur Leste kan banyak kan Katolik ya. Dia kan jajahan Portugal sebelumnya. Kalau Portugal tuh Katolik Bu ya. Katolik apa tuh? Kalau Spanyol Katolik juga. Katolik apa? Ya, karena banyak Katoliknya. Inggris Katolik bukan? Ya Katolik juga. Katolik apa? Ya nanti belajar kristologi. Kalau Inggris kan Anglikan. Karena boleh nikah lagi. Kalau yang itu nggak boleh nikah ketika sudah istrinya meninggalkan dia, itu nggak boleh nikah. Katolik yang lain. Nah, ya. Baik. Singkat cerita, penolakan Zaidun, kemudian 7 orang ini dikelilingi oleh sekampung lah dengan membawa parang atau senjata lainnya ya. Dan ketika itu Mr. Limbatnya yang ikut di rombongan tersebut keluar, dan ada yang mengenali Mr. Limbat ya, atau gitu orang, dia nggak bisa ngomong. Lalu dipanggil, dan itu ternyata ketua kampungnya. Dipanggil lah dia, dan akhirnya mampir. Singkat cerita nggak jadi dirempug lah gitu, nggak jadi dikeroyok, dibawa ke rumah kepala kampung tersebut. Dengan izin Allah diberikan hidayah nih si kepala kampung ini, dan 36 keluarganya masuk Islam. 7 orang ini sukses ngajak dia login ke Islam. Tapi cuman ngajak aja, cuman dakwah saja, belum ngasih taklimnya. Siapa yang lanjutin? Ustadz yang lain yang ngajarin. How to-nya diajarin lagi, yaitu dengan taklim. Makanya kalau dakwah wa ta'lim nanti ditarbiyah namanya. Karena si murabi itu bukan hanya ngajak, tapi ya nyontohin. Makanya waman ahsanu qawlan mimman da'a Allah, dia juga harus wa amila sholihah. Dia juga sama mengamalkan. Tadi Bapak Ibu lagi, Ibu sekalian tadi baca sah, kan kita nggak ingin kan kabura makan innallaha taqulu ma la ta'malun. Yang seperti itu. Sisanya wa qala innani minal muslimin. Serahkan kepada Allah. Lalu bagaimana agar dakwah ini bisa sukses? Lingkaran keduanya, ini kalau di negara kita ya, nah, kita ini tergabung dalam muassasah yayasan lah ya. Pokoknya itu muassasah Bu ya, tulisannya kalau jelek nggak apa-apa ya.
Ya, ini bagian dari tulisan itu kan ada 4 macam tipenya. Ini tipikal nggak enak dilihat, nggak enak dibaca. Nggak apa-apa, yang penting paham aja ya. Termasuk kita ada di dalam lingkup muassasah, ada di bawah Yayasan Bunyan Aulia Cemerlang yang memiliki visi misi dakwah di dalamnya. Kita bukan pabrik manufaktur, bukan pabrik penerbitan buku, bukan itu semuanya. Kita ada lembaga pendidikan yang di dalamnya bahwa gurunya, muridnya harus bagian daripada kader dakwah. Di muassasah kita biasanya ada tergabung lagi, ini saya kecil lagi takutnya nggak muat. Ada yang namanya apa? Jam'iyah. Jam'iyah itu Jam'iyah Ittihadiyah Islamiyah, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Muhammadiyah, Jam'iyatul Irsyad Islamiyah dan lain sebagainya. Itu Jam'iyah. Mafhum Jam'iyah? Oh, bukan Jami'ah. Kalau Jami'ah nanti ada di Qaahirah, Jami'ah di Madinah itu namanya tuh kampus ya. Kan kita tergabung juga, mungkin di antara kita tergabung punya KTA tuh, KTA Muhammadiyah. Ada yang punya, Bu? Saya orang Muhammadiyah, saya ini punya KTA-nya. Nih kalau lihat Pak Indra, saya kaget juga. Pak Indra punya KTA Persis. Wah, saya gaul sama orang Persis nggak punya KTA-nya. Pak Indra nggak pernah lihat gabung di Persis, punya KTA Persis. Contoh. Jadi saya lihat ini dulu, lingkaran besarnya dulu. Jamiah ini biasanya ada di dalam satu apa namanya? Negara, ya, daulah. Nah, lingkaran sini yang biasa orang dan dicurigai sebagai gerakan transnasional gitu ya. Nah, waktu ada apa namanya? Jamaah minal jamaatil muslimin. Ada sini jamaatil muslimin. Sekarang belum ada ya. Jamaatul muslimin belum ada sekarang. Belum ada jamaatul muslimin. PBB-nya masih orang kafir. Yang menguasai kita, yang mengatur kita, yang bikin konsensus dipaksakan, yang punya hak veto di dunia ini para pemenang perang dunia kedua. Siapa aja, Bu? Kawasan internasional. Pertama punya hak veto siapa? Itu Paman Sam, Amerika. Terus Mesir punya. Indonesia udah nggak ada, Bu. Indonesia udah dikubur. Yang ada Rusia. Kemudian ya pokoknya gitu ya. Nanti buka buku agaknya nggak apa-apa, nggak usah dibahas karena bukan tema bahasan kita. Tapi paling tidak saat ini ya kita dikuasai orang yang punya negara yang punya hak veto tersebut, termasuk Tiongkok. Yang salah Tiongkok sekarang lagi mengkoloni bulan kan? Mereka akan buka pertambangan di bulan, nanti akan buka madrasah di bulan. Nah, maksud saya, seorang muslim itu nggak bisa dakwah sendirian. Minimal dia gabung di sini. Setelah gabung di sini, dia ikut gabung di sini. Dia juga tergabung dalam suatu negara. Pastinya kita semua adalah punya KTP. Dan kita menjadi kontributor terhadap baiknya bangsa kita di negara Indonesia ini. Dan sekarang kaum muslimin juga tergabung di dalam jamaah min jamaatul muslimin. Satu kelompok, satu forum, satu asosiasi atau apapun itu namanya dan covernya, yang berusaha untuk kemudian bukan bernostalgia, tapi itu kewajiban. Ingin kembali bagaimana megahnya ya Al-Khulafa Rasyidin, bagaimana kuatnya dinasti Umayyah, walaupun itu katanya masalah yang berbeda. Tapi dengan kepemimpinan dinasti Umayyah, orang nggak sembarangan. Pada masa tersebut masih bisa ketika muslimah di negara yang lain yang dimana bukan dalam kekuasaan Islam dilecehkan, dibuka hijabnya, satu pasukan datang menyerang kampung tersebut. Sekarang mana? Ketika kaum muslimin atau muslimah di Uyghur dilecehkan, siapa yang menyerang Cina? Sieun. Ketika terjadi di Myanmar pelecehan pada muslimah, siapa yang menyerang? Itu padahal Myanmar itu negara kecil, Indonesia negara besar. Nggak bisa. Inilah manfaat daripada dakwah. Kan Indonesia ini sebenarnya luas. Indonesia ini berpotensi menjadi negara superpower besar sekali.
Indonesia ini bentangannya seluruh Eropa yang antara Inggris sampai mana tuh? Atau ke sebelah barat? Perjalanan kalau siapa yang udah keliling Indonesia? Saya belum keliling Indonesia. Kalau misalnya ibu semuanya dari Aceh sampai Merauke pakai pesawat itu berapa jam? Itu nggak kurang dari 7 jam. Kurang dikit lah palingnya. 7 jam. Itu sama dengan dari London sampai New York. Itulah bentangan Indonesia. Begitu besar. Dan penduduknya juga nggak kalah banyak. Sekarang sudah mau nyentuh 280 ya. Entah nanti kalau sudah lebih banyak lagi. Nah ini kemudian kita harus jadikan negara Indonesia ini, bangsa Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini harus ada dalam bingkai dakwah, bukan hanya sekedar politik. Politik itu bagian daripada untuk pencapaian sukses dakwah. Nah, syukur-syukur nanti sampai kepada kita bisa ke jamaah Islamiyah. Kapan? Kalau saya pribadi yakin bahwa Islam akan kembali berkuasa dan kembali akan mensejahterakan umat Islam. Kapannya nggak tahu, tapi kita harus melakukan ini, dan melakukan ini harus bareng-bareng di sini, berjamaah, dan dakwah itu berjamaah. Maka fenomena insilah atau fenomena tasakut dia itu nggak mau bareng-bareng, kira-kira begitu. Kenapa demikian? Tadi faktor tadi 3 hal. Faktor di lembaganya yang tidak memfasilitasi dakwah, faktor diri pribadinya yang bermasalah, atau faktor temannya, lingkungannya, rekannya nggak sevisi, akhirnya seperti tempe orek. Ya, Ibu sekalian Allah SWT, fenomena insilah ini ada, fenomena keluar dari lingkungan ini bisa. Apakah jadi kafir? Tidak. Apakah itu menjadi murtad? Tidak. Tetapi kekuatan Islam menjadi berkurang, dan inilah yang kemudian di mana kesalahannya tidak lain tidak bukan sebetulnya faktor utamanya ada di dalam penyakit hati. Maka sebetulnya saya lompatnya ke buku yang Mushkilat Ad-Da'wah wa Da'iyah ya, walaupun simple. Nah, sekarang saya tinggal duduk dulu ya. Nabi sekalian Allah Subhanahu wa taala, faktor hati kenapa demikian? Kita akan bisa dapat dalam sejarah awal manusia diciptakan, ada makhluk Allah yang beriman, berwawasan luas, makhluk Allah yang kuat, bahkan menyamai Jibril alaihissalam, yaitu iblis. Nah, iblis ini yang contoh insilah pertama itu nggak mau dakwah lagi. Penyakit utamanya di situ ada pada diri iblis. Apa penyakit utamanya? Ini yang kadang orang nggak mau berjamaah, nggak mau bareng-bareng dalam berdakwah, yaitu eksis. Iblis itu kalah eksis, padahal dia itu sudah subscribernya udah jutaan. Setiap dia ngomong langsung viral di dunia malaikat. Langit pertama sampai langit ke-7 tahu itu kalau iblis sudah bicara. Pengetahuannya sudah hampir melampaui Jibril, padahal Jibril yang ngajarin, dan Jibril itu udah pemimpin para malaikat kan. Tapi ketika ada pendatang baru, tiba-tiba difasilitasi, langsung viral. Ini saya jadi ingat kata-kata sahabat tuh polisi yang di BIN tuh. Ini viral, virus itu semua itu singkatan kan, akronim. Kalau virus itu apa? Vibration for us. Jadi getaran-getaran untuk kita. Ini kalau ada virus itu akan membuat getaran untuk semuanya. Semua jadi bergetar. Kayak kemarin virus COVID, semua pada takut. Semua pada takut mati, takut kena sakit, bepergian ngeri dan sebagainya. Kena vibrasi itu. Paling tidak rasa ngerinya ada. Yang kedua viral. Viral. Nah, viral juga sama. V-nya itu vibration for all. Jadi kalau udah viral kan semua tahu gitu kira-kira. Ya, kalau virus kan harus pakai protokol. Protokol itu apa?
Itu juga singkatan karena kata protokol itu bahasa Inggris belakangan kan, bukan bahasa Inggris yang dulu-dulu. Nah, ini pada guru bahasa Inggris silahkan ya cari-cari. Kan asal bahasa Inggris kan bukan dari Inggris ya, bukan dari England. Ya, baik, kita lanjutkan selingan sedikit. Jadi iblis itu insilah dia akhirnya apa? Membangkang, menyimpang dari perintah Allah ketika datang pendatang baru, yaitu namanya manusia. Tiba-tiba datang baru langsung difasilitasi. Enggak organik ini katanya nih. Subscribernya jadi banyak, semua akhirnya bersujud karena diperintahkan oleh pemilik makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Iblis gak mau, akhirnya dia jatuh. Ketika dia insilah, gak mau taat, dia tasakut. Kira-kira begitu. Apakah iblis ini tidak pintar? Pintar. Bahkan kita semua gak ada yang bisa mengalahkan pintarnya iblis. Wawasan tentang keilmuan, keimanan dia tahu, cuman dia gak taat. Mungkin baru kali ini misalnya sudah mulai ya, kalau sekarang baru 5G. Katanya dengan teknologi baru ini akan sampai ke 7G. Kalau sudah 7G itu nanti bapak ibu kalau nelpon orang tua itu kalau pakai sama-sama 7G itu bisa nampak, bisa megang. Nah, gimana tuh Pak? Jadi ada itu sudah. Jadi wajah kita bukan lagi hologram tapi bisa megang karena 7G. Jadi bisa ngusap-ngusap anak dari jauh tuh ya. Ya gitulah. Kalau suaminya di mana gitu bisa pakai 7G. Ya. Sudah mulai. Ya, bukan ngadi-ngadi saya, tapi itu akan terjadi kalau teknologi terus meningkat. Ya. Dan inilah fenomena itu. Kalau ibu sudah tahu ilmu itu, bukankah pada zaman Nabi Sulaiman sudah bisa melakukan itu? Ya karena teknologinya dikubur, gak dikasih warisan ilmunya, kita nggak tahu. Ya. Nah inilah fenomena insilah itu sudah dicontohkan oleh iblis. Bukan iblis nggak pintar, bahkan bukan iblis nggak tahu tentang nikmat surga. Iblis sudah di surga. Kita belum pernah lihat surga. Iblis sudah bertemu Allah. Kita merindungkan Nabi juga jarang sholawatan gitu. dan sebagainya. Jadi ini fenomena insilah itu seperti itu. Maka yang harus kita perbaiki adalah memang diri kita. Kembali kepada diri kita. Jika iman saja Allah minta, Allah ingatkan di dalam surah Al-Ankabut itu apa? Surah Al-Ankabut ayat kedua ya kalau tidak salah. Gimana ayatnya? Yang buah Quran, saya lupa ayatnya. Ada Al-Ankabut. Al-Ankabut surat keberapa tuh? Ahasiban nasu ayatruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi iman saja akan dicoba. Iman kita itu akan dites. Jadi nggak bisa kita, saya ini udah beriman ya Allah. Ahasiban nasu ayatruku ayaqulu amanna. Emang kamu mau dibiarin ngomong beriman? Tes dulu dah gitu. Tes dulu. Nanti kalau udah dites ada sertifikasinya gitu ya. Iman saja butuh dikonfirmasi. Maka harus ada fitnah. Nah, fitnah itu ada yang bisa melampaui, ada yang tidak. Ada yang lulus, ada yang tidak. Maka kuatkan jiwa kita dengan iman, dan iman terus kuat berkokohkan. Dengan cara apa? Memperbaiki hati kita. Ini ingat bahwa kita ini kan Allah firmankan ya. Satu sisi kita ini kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur ini dikasih ilham. Ya, ilham. Fujur dan takwa. Sini fujur. Ini takwa. Kemudian tentang fujur ini pasti dia akan kotor kan? Kalau fujur akan kotor. Maaf. Ini kotor, ini akan bersih. Ini yang kemudian dalam surah As-Samas kan, qad aflaha man zakkaha
Wa qad khaba man dassaha. Ini yang ditazkiyah, ini yang ngotorin, tetap kotor. Maka untuk kita bisa membersihkan jiwa kita, dan ini di satu tempat ya, fujur, takwa ini kemudian bersihnya itu ada dalam yang namanya qalbu. Makanya qalbu itu ya disebut qalbu karena qalaba ya qalbu. Ya dia senantiasa berubah-ubah karena ada ilham fujur, ada ilham takwa. Bagaimana cara menenangkannya? Iman, sabar, syukur dan lain-lainnya. Dan untuk kita memperkuatnya, setidaknya ada 3 hal ya. Kalau dalam Musyaratul Da'wah itu, satu, kita dekat dengan ulama, al-ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, bukan ulama yang ya tukang duduk doang ya, nggak ngapain. Ya, ulama al-amilin harus kita dekati dan kita ambil hikmahnya, karena dialah orang yang memberikan keteladanan. Jadi kita sekarang memiliki satu format melingkar dengan halaqah. Halaqah itu bukan wasilah thalabul ilmi. Ini saya ingin kuatkan pada antum semuanya bahwa halaqah itu bukan thalabul ilmi. Jadi salah kalau thalabul ilmi hanya di halaqah. Salah thalabul ilmi kalau hanya di halaqah. Ada ilmunya nggak di halaqah? Ada. Tapi halaqah itu bukan thalabul ilmi. Kasihan. Dia menangis. Halaqah itu adalah tempat koordinasi agar kita iman kembali kuat. Konfirmasi apakah tugas kita sudah lakukan atau belum. Mengontrol apakah wajibat al-yauminya kita lakukan atau tidak. Tadi zikir, maksurat, sugro, disunat lagi kan? Kan sebenarnya enggak sugro, beneran ya. Sugro sunatan. Kan sunatan enggak semua dibaca. Kayak semalam bapak-bapak juga sama. Padahal bapak-bapak kan suka sama santri ya ininya. Kalau muslimah mungkin kebarengan. Ini kalau guru SD kalau pulangnya sore langsung pulang, lupa maksuratnya. Atau para muhafizah, para muhafiz kadang nggak ikut maksurat. Padahal ini salah satu bagian minimal kalau nggak pagi ya sorenya. Mantapnya dua-duanya. Musuhnya yang mana terserah antum semuanya. Yang penting zikir, karena zikir itu akan dekat kepada Allah. Itu bagian caper kita kepada Allah. Selain murid Al-Quran, zikir dari Nabi SAW. Banyakin sholawat, zikir. Itu karena para ulama mencontohkan itu. Maka yang kedua itu memang ada majelis ilmu harus kita datangi. Satu di antara yang lainnya adalah salat halaqah. Datangi, kita kuatkan halaqah itu. Jangan kemudian aduh ini, aduh itu dan sebagainya. Apalagi dalam pikiran kita sudah kemana-mana ngomongin kayak gini. Ya itu bagiannya. Kalau mau ikut silakan, enggak kita tetap berjamaah bersama-sama. Karena kita dalam halaqah saja begitu rapuh iman kita, apalagi sendirian. Barang-barang saja kita punya kawan begitu mudah tergoda, apalagi dewekan. Sulit sekali kita. Setan itu lebih digdaya. Umurnya sudah melampaui Nabi Nuh, bahkan lebih pintar daripada Nabi Nuh. Buktinya apa? Itu istri Nabi Nuh nggak bisa apa-apain, kalah sama iblis. Anaknya juga ikutan. Nabi Adam, pada masa Nabi Adam nggak tuh cerita Qabil dan Qabil, bukan tanpa godaan. Itu semua tadi fitnah. Nah setelah kita dekat ulama, kita majelis ilmu. Ini halaqah bagian dari sekian banyak majelis ilmu yang harus kita kuatkan. Di situ ada murabi. Makanya murabi disebut murabi itu karena ikut bimbing, ikut nanyain. Bukan juga murabi juga paling hebat, tidak. Setidaknya kita ada yang nanyain, ada yang menguatkan, kontrol ada bersama-sama. Siapa yang suka nanyain sholat kita? Mungkin orang tua kita di rumah. Tapi kalau orang tua kita tidak ada, siapa? Satu di antaranya adalah murabi kita. Satu di antaranya kawan kita. Kan yang lain jarang nanya begitu. Yang nanya saum kita, siapa yang nanya, yang peduli saum kita? Mungkin orang tua kita jarang nanya saum. Nah, kamu saum Senin Kemis enggak? Saya termasuk jarang ditanya begitu sama orang tua. Seumur ayah saya hidup belum pernah nanya tentang saum saya.
Ketika saya pulang kampung ketemu emak jarang nanya soal saya, cuma nanya sehat tidak, gimana anak kamu, jarang nanya yang kayak gitu-gitu, jarang. Siapa yang peduli? Ya kawan kita, tahajud kita. Ini coba kalau siapa yang satu pekan ini tahajud 1 kali saja. Mungkin ada yang sama sekali belas 1 pekan gak tahajud. Siapa yang peduli? Halah, kok harus tanyain. Ayo tahajud yuk gitu. Bukan hanya WA doang di grup. Tahajud yuk, tutup lagi. Itu lagi. Allah a'lam bishawab. Canda-canda ya. Insyaallah kalau di sini mah tidak ya. Tahajudnya setiap malam insyaallah. Walaupun 2 rakaat dan 3 rakaat witir insyaallah. Juga tidak masalah. Maka kalau Rasulullah mengatakan bahwa datangilah taman-taman surga. Sahabatnya taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman surga itu adalah majelis ilmu, lingkaran-lingkaran yang membahas tentang dakwah, tentang ilmu, tentang keislaman. Nah yang ketiga, kita punya sohib yang kalau kita lihat wajahnya kita ingat akhirat, bukan ingat hutang, bukan ingat tugas. Ya mungkin kalau guru SD kalau lihat Bu Fitri, aduh saya belum bikin RPP, gitu kan. Kalau lihat Bu Lutfi, aduh saya belum bikin posemnya nih, belum dikasihin. Apalagi bentar lagi mau pada ulangan nih, siklus 1 mau habis ya. Ya, tapi cari sohib yang memang bisa mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada iman. Karena kawan itu sampai-sampai kan kalau ingin lihat seseorang maka lihatlah sohibnya. Sohib itu kawan dekatnya, sohib karib gitu ya. Lihat siapa sih teman dekatnya. Gimana kalau nggak ada teman dekatnya? Ya kalau istri perempuan lihat suaminya. Ya kalau melihat teman lihat saudaranya. Kalau dia memang ada saudara di rumahnya. Tapi tetap kita harus punya kawan seiring. Alhamdulillah saya banyak dapat manfaat dari kawan itu. Terutama kawan yang rewel ya. Kawan yang rewel, teman yang bawel, teman yang kadang-kadang susah kompromi di dalam hal-hal tertentu. Bukan masalah duit, karena sama-sama nggak punya duit, teman saya juga. Tapi dia suka rewel tentang hal-hal yang tadi. Kalau kita ala kok nggak datang-datang, ditanyain terus. Baca Quran seminggu ini gimana ente? Ini 7 hari nih, udah 7 juz belum? Ditanyain, terus harinya sudah dirapel. Semalam saya ke bapak, siapa yang harinya selesai 1 juz? Dikit bapak itu. Mungkin sebagiannya suami ibu semua ya. Astagfirullah. Udah diem aja, istilahnya ya diem ya. Karena nggak sampai 1 juz 1 hari itu baca Qurannya. Kasihan sama santrinya. Maka tadi malam saya minta yang belum selesai 1 juz selesaikan dulu. Masalah melaksanakan nggak masalah terserah. Pokoknya saya sudah ngasih tahu. Kan udah pada gede. Silakan selesaikan 1 juz baru tidur. Ya, sebagian baca Quran sebelum tidur menuntaskan bacaan 1 juz nih. Termasuk saya hari ini belum selesai 1 juz nih. Jangan sampai maghrib belum sampai 1 juz. Yes. Karena dari semalam mabit pagi sampai kebablasan bukan kebun merah. Saya langsung ke Cibening Bu. Ke Cibening saya juga nggak tahu kampung apa itu, perumahan banyak banget ke dalam. Sehingga seumur baru ke situ perumahan tersebut. Ya sehingga bablas harusnya ingat ya, bisa balik lagi sebetulnya kalau ditanggalkan ya. Jadi ini saya kira yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah jam 14.30 nanti berarti nggak ada ruang tanya jawab ya, karena sesuai waktunya udah habis gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan asar yang baik pada ibu sekalian. Mudah-mudahan pengantar ngantuknya ini bermanfaat ya, pengantar lelahnya di hari Sabtu memberikan manfaat, mengantar hal yang kemudian mungkin sambil ngasuh anak-anak kita memberikan manfaat lebih dalam waktu yang kita jalani hingga 14.30 ini. Alhamdulillah rabbik fala takun mumtarin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.